Assalamualaikum, halo, ketemu lagi pada channel Widya Novitasari. Pada kesempatan ini kita akan belajar masih tentang segitiga, bahasan pada materi kelas 7 semester genap ya. Pada kesempatan ini khusus kita akan membahas tentang hubungan sudut dalam dan sudut luar pada segitiga. Apakah hanya ini yang akan dibahas? Oh, tentu tidak. Karena yang akan saya bahas yang pertama yaitu tentang hubungan besar sudut dan panjang sisi pada segitiga. Kemudian belajar tentang hubungan sudut dalam dan sudut luar pada segitiga. Nah, sebelum kita belajar tentang hubungan sudut ini pada segitiga ya, kalian klik like, komen, dan subscribe. Bunyikan juga loncengnya. Karena materi segitiga pasti saya bagi menjadi beberapa video, beberapa pertemuan ya. Sehingga agar tidak ketinggalan, maka dibunyikan loncengnya. Oke, sekarang kita mulai bahasan yang pertama tentang hubungan panjang sisi dengan besar sudut pada segitiga. Nah, di sini dikatakan bahwa pada segitiga sisi yang terpanjang itu berada di depan sudut yang terbesar. Nah, sisi yang terpendek itu berada di depan sudut yang terkecil. Di sini ada segitiga ABC ya. Ada segitiga ABC. Di sini kelihatan sisi yang terpanjang yaitu sisi AC. Sisi AC-nya yang terpanjang. Dia berada di depan sudut B. Sisi AC ini berada di depan sudut B. Nah, sehingga sudut B ini merupakan sudut yang terbesar. Gitu ya. Kemudian dari gambar ini juga kelihatan sisi yang terpendek yaitu sisi BC. Sisi BC ini berada di depannya sudut A ya. Sehingga sudut terkecil pada segitiga ABC ini yaitu sudut A. Oke. Jadi apa ini dipahami bahwa sisi yang terpanjang itu selalu berada di depan sudut yang terbesar dan sisi yang terpendek berada di depan sudut yang terkecil. Oke, sekarang kita lanjut pada materi hubungan sudut dalam dan sudut luar segitiga. Nah, di sini dikatakan besar sudut luar suatu segitiga itu sama dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak berpelurus dengan sudut luarnya. Nah, berarti di sini ada tiga istilah yang harus dipahami, yaitu sudut luar, kemudian sudut dalam, dan sudut berpelurus. Nah, ini yang harus dipahami. Mana itu sudut luar, mana itu sudut dalam, dan mana pelurusnya. Nah, di sini ada segitiga ABC ya. Ternyata sisi AB ini diperpanjang sehingga ada terbentuk sudut CBD. Nah, sudut CBD ini berada di luarnya segitiga. Segitiganya ini sengaja berwarna hijau ya. Nah, CBD kan tidak ikut berwarna hijau. Berarti dia berada di luar segitiga. Sehingga sudut CBD inilah yang disebut dengan sudut luar segitiga. Nah, CBD ini kan ini ya, ada sudut yang bersebelahan. Di sebelahnya CBD yaitu sudut CBA. Sudut CBA dan CBD ini membentuk garis lurus AD. Sehingga CBA itu disebut pelurusnya. Nah, ini tadi kan ada kata-kata bahwa sudut luar itu jumlah dua sudut dalam yang tidak berpelurus. Berarti CBD itu nanti sama dengan penjumlahan dua sudut lainnya yang selain CBA, selain pelurusnya.
Sehingga sebentar, belum ke rumus. Tadi kan ini sudah sudut dalam juga ya, CBA, tapi dia merupakan pelurusnya CBD. Nah, sudut dalam masih ada dua lagi, yaitu sudut CAB atau sudut CAB ya, dan sudut ABACB, atau di sini dituliskan BCA, sama saja. Itu yang dimaksud, yaitu sudut C ini. Nah, sudut C ini ya yang dimaksud itu. Sehingga sudut CAB dan sudut BCA ini merupakan sudut dalam, tapi dia tidak pelurus dari CBD. Maka bisa dituliskan besarnya sudut CBD itu sama dengan besar sudut CAB ini ditambah dengan besar sudut BCA. Nah, ini saya beri tanda lengkung 2 dan silang. Itu yang ditambahkan. Ini merupakan sudut dalam yang bukan pelurus dari CBD. Jadi sudut luar itu merupakan jumlah sudut selain tetangga sebelahnya, gitu kan? Penjumlahan sudut dalam yang selain sebelahnya sudut luar tadi. Nah, untuk memahami ini kita coba ke latihan soal. Nah, ada segitiga ABC ya. Kemudian diketahui sudut A-nya ini 80 derajat, sudut C-nya 60 derajat, sudut ini harusnya ini ada misalnya D gitu ya, biar mudah. CBD-nya besar sudut CBD dilambangkan Y, besar sudut CBA-nya yaitu sebesar E. Nah, sudut CBD ini merupakan sudut luar, sehingga untuk mencari CBD atau Y ya, itu sama dengan penjumlahan dua sudut dalam yang bukan pelurusnya. Pelurusnya Y yaitu X, berarti yang X ini nggak ikut ditambahkan. Jadi untuk mencari Y yaitu besarnya sudut CAB ini ditambah besar sudut ACB. Jadi Y itu sama dengan 80 ditambah 60. Besarnya Y yaitu 140. Sekarang besarnya X. Tadi dijelaskan bahwa X dan Y ini berhubungan saling berpelurus atau membentuk sudut lurus sebesar 180 derajat. Sehingga untuk mencari X yaitu 180 dikurangi besarnya Y. Nah, jadi 180 dikurangi 140. Besarnya X itu sama dengan 40 derajat. Mudah kan? Jadi harus dipahami dulu mana yang merupakan sudut dalam, mana yang merupakan sudut luar, dan mana pelurusnya. Di sini ada lagi. Ada segitiga BCD ya. Segitiga BCD ini sisi CD-nya diperpanjang sampai A, sehingga terbentuklah sudut luar segitiga yaitu sudut ACB. Sudut ACB ini 110 derajat. Begini kan? Nah, sudut dalamnya yaitu ada sudut B dan sudut D. Ini bukan merupakan pelurus dari ACB, sehingga besar sudut ACB itu sama dengan besarnya sudut CBD ditambah besarnya sudut ADC. Wah, ini salah, ini pelanggaran ini. Saya ganti ya. Besarnya sudut ACB itu sama dengan besarnya CBD ditambah dengan besarnya sudut, ini bukan ADC tapi BDC. Nah, sehingga 110 derajat sama dengan X ditambah X plus 10. Nah, aljabarnya masuk lagi pada materi ini, padahal ini bukan materi aljabar, materi tentang segitiga, tapi masih bisa dimasuki aljabar ya. Ini yang sejenis, yaitu
X ditambah X itu jadi 2X. Di 110 sama dengan 2X ditambah 10. Nah 10 saya pindah ke kiri ke yang sejenis. Di 110 dikurangi 10. Kan tadinya plus, karena pindah jadi negatif. Nah maka besarnya ini 110 dikurangi 10 yaitu 100. 100 itu sama dengan 2X. Maka besarnya X yaitu 100 per 2 atau X sama dengan 50. Ini X-nya. Yang ditanyakan tadi apa? Besarnya CBD. Besarnya CBD, oh ini. Besarnya CBD itu sama dengan X. Maka besar CBD itu sama dengan 50 derajat. Oke? Ini hubungan antara sudut pusat dengan sudut luar pada segitiga dan sudut dalam segitiga. Saya kira sangat mudah dan bisa dipahami ya. Jadi materi kita pada hubungan ini sampai di sini dengan contoh-contoh ini. Tetap belajar di rumah, tetap latihan soal. Oke, semoga video ini membantu kalian dalam memahami hubungan besar sudut dalam dan sudut luar pada segitiga. Oh, saya klik masih ada lagi ternyata ini. Masih ada satu soal. Dan ini soal yang mudah, hampir sama dengan contoh soal yang pertama. Oke, kita belajar lagi. Di sini ada segitiga ABC. Sisi AC-nya diperpanjang sehingga terbentuk sudut BCD. Ya. Sudut A-nya diketahui 55 derajat, sudut B-nya 65 derajat. Berapakah besar sudut BCD? Kok ini CBD? Ini pelanggaran lagi nih. Salah ini waktu ngetik ya. Saya ganti ya. Yang ditanyakan itu besar sudut BCD. BCD ini merupakan sudut luar, sehingga besarnya yaitu jumlah dua sudut selain pelurusnya. Maka BCD itu bisa dicari dari sudut ABC ditambah dengan sudut BAC, yaitu sama dengan 55 derajat ditambah 65 derajat, jadi 120 derajat. Ini pun kebalik ya, ABC ini yang 65, ini ya, ini yang 65, BAC nya ini yang sama dengan 55, hasilnya 120 derajat. Oke, mudah ya. Nah, ini sudah contoh soal yang terakhir. Tetap semangat, tetap belajar matematika dan berlatih soal-soal matematika. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam memahami hubungan antara sudut pusat dan sudut dalam pada segitiga. Oke, sampai ketemu pada bahasan-bahasan matematika yang lainnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bunyikan juga loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.